Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, salam sejahtera bagi saudara semuanya dimanapun semuanya berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, di seluruh Nusantara. Jumpa kembali bersama kami channel Pasukan Gaib Nusantara. Alhamdulillah saya hari ini ditemani saudaraku Kang Suta. Sehat Kang Suta? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kejadian tadi tidak menimbulkan hal yang tidak baik ya. Sehat selalu, amin. Nah ini memang kadang-kadang siapapun yang mau beramal ya berbuat baik, ada kendala, ada masalah, dan ada ujian dan tantangannya. Semoga kita dikuatkan ya Kang Suta ya. Amin. Ya, terima kasih. Dan tidak lupa kita tentu sapa saudaraku dimanapun berada. Terima kasih atas support dan juga dukungannya pada kita semuanya. Semoga mendapatkan jasa ahsanul jasa, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Kang Suta, hari ini kita akan mencoba sedikit menguak dari si goib terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi di tanah suci Arab Saudi, yang kalau dalam konten-konten berapa itu ada yang memberikan judul dunia Arab menangis, karena ada salah satu pangeran yang sangat gagah, masih muda, selama ini tidur atau sakit kurang lebih 21 tahun dan akhirnya meninggal. Coba kita lihat secara goibnya sebenarnya apa hikmah rahasia dari peristiwa itu. Kalau dalam konteks dunia politik ya memang ada perebutan kekuasaan, persaingan sama pangeran dan seterusnya, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu dinamika kejadian yang ada di kerajaan Arab Saudi. Nah, kira-kira itu, semoga diizinkan, dimudahkan. Tentu hanya mengharap itu Allah dan Rasulullah SAW. Kami sampaikan sekali lagi bahwa ini peristiwa gaib, tidak bisa dipercaya 100%. Ambil hikmahnya, semoga bisa mengambil ibrah. Amin ya rabbal alamin. Kang Suta mohon disiapkan dengan izin beliau, semoga sehat lancar, amin. Kita gunakan wasilah dari tasbih dari Romo Yai, semoga dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi waridu kamajulebi. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih khusus aktif semuanya dengan izin beliau sang yang percaya, ya Allah, dengan izin beliau Rasulullah SAW, dengan izin Allah sebenarnya, ya Allah, mohon dihadirkan goib yang bisa menjelaskan rahasia di antara rahasia peristiwa meninggalnya salah satu pangeran Arab Saudi, yaitu Al-Walid, yang wafat setelah tidur selama 21 tahun yang akhirnya meninggal. Betul-betul gaib yang diizinkan, yang asli, yang bisa menjelaskan rahasia peristiwa ini sebenarnya secara syariat maupun hakikat, yang asli yang diizinkan. Jika ada penyusup langsung meledak menjadi debu. Betul-betul yang asli, tertarik ke tangan saya, hadir masuk ke dalam tubuh. Allah sempurna, sinkron masuk Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Langsung sempurna, energinya beradaptasi saja, sesuaikan dengan tubuh mediator, sinkron sepenuhnya, lahir batin energinya full padat, bersinergi dengan tubuh secara lahir dan batin, organ-organ suara tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjenengan sudah salam, berarti menunjukkan bahwa panjenengan sudah muslim. Iya, saya sudah muslim. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit saja lah biografi data panjenengan, Anda dari mana, golongan apa? Iya, saya jin korinnya beliau. Allah, begitu. Seorang pangeran yang telah lama tertidur. Oh begitu. Jadi Anda panjenengan itu jin korinnya dari pangeran Al-Walid itu. Iya. Mohon izin sebelumnya saya protek dulu ya, dengan izin beliau jika
makhluk gaib ini berbohong langsung otomatis meledak hancur menjadi debu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya telah diislamkan Hmm. oleh salah satu muridnya Oh, sang Raja Diraja. alhamdulillah ya sudah diselamatkan. Sudah lama diselamatkannya. Iya, sekitar 4 tahun yang Sudah lalu. cukup lama ya, alhamdulillah ya. Terima kasih dan selamat berjuang. Berarti panjenengan yang diizinkan hadir ke sini ya. Terima kasih, Bah. Boleh saya menyebut panjenengan apa atau cukup dengan panggilan apa saja ke panjenengan? Panggil saja Syekh. Allah. Baik. Terima kasih Syekh atas kehadirannya. Mohon maaf bila mengganggu panjenengan nggih Syekh nggih. Nah, langsung saja Syekh, kami mohon izin tadi sebenarnya peristiwa ini adakah rahasia hikmah atau sesuatu yang betul sekali. perlu bisa ada izinkan panjenengan sampaikan, monggo disampaikan. Monggo. Langsung saja, kami hanya mendengarkan saja. Itu semua memang sudah kehendak Allah Iya. untuk menyelamatkan anak ini, menyelamatkan dari pengaruh dunia perebutan kekuasaan. Hanya dengan cara ini anak ini bisa terselamatkan dari berbagai macam fitnah, permusuhan, perebutan kekuasaan yang sangat besar pengaruhnya. Jadi memang peristiwa tidur itu kalau yang terjadi secara sebenarnya apakah itu tidur karena sakit, ditidurkan oleh Allah atau ada sesuatu hal di lain itu? Tertidur karena suatu bencana. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, tertidur karena sebuah perencanaan. Karena suatu kecelakaan. Yaitu semua sudah menjadi takdir Allah. Supaya anak ini terbebas dari bencana yang sangat dahsyat, fitnah, iri dengki, fitnah perebutan kekuasaan itu ya. Iya. Artinya koma itu memang terjadi secara tanda petik normal, wajar ya, bukan karena misalnya dia disandar ruh sukmanya sehingga tertidur selama-lamanya gitu. Iya, ruh sukmanya sudah dikembalikan. Waktu itu ruh sukmanya ada yang membawa. Pada waktu itu ada salah satu murid beliau mengembalikan ruh sukma, tetapi tidak semuanya bisa dikembalikan. Kenapa bisa terjadi tidak semuanya bisa kembali? Iya, memang ada ruh sukma yang diikat, oleh bangsa
Ya iblis Allah. waktu itu. Ya ya. Diikat. Oh, sukma yang keberapa itu yang Ya, disandra oleh golongan iblis? hampir 5. Oh ya Allah, hampir 5 ya. Roh sukma yang menguasai kesadaran, Betul betul. indranya semuanya, hampir semuanya Dikuasai. dikuasai. Disandra ya. Sehingga sangat berpengaruh ke dalam jasadnya. Jasadnya tidak bisa kembali normal seperti semula. Iya, iya Syekh. Betul. Sehingga jasadnya selama ini tertidur ya selama 21 tahun. Iya, Walaupun secara medis, pendekatan medis, dokter-dokter canggih kan sudah berusaha diperbantukan ya. iya betul Tapi itu semuanya tidak sekali. bisa mampu untuk menolong. Ya. Iya, Apakah iblis itu tanda petik inisiatif sendiri atau ada orang yang menyuruh? iya. Akibat dari perebutan kekuasaan, Iya. ada segelintir manusia yang tidak menyukai, sehingga menggunakan doa-doa yang berasal dari bangsa iblis. Iya. Doa-doa yang memiliki kekuatan dari bangsa iblis. Iya. Kalau di tanah air Nusantara kan namanya mungkin dukun ya. Apakah di sana Iya, mereka juga menggunakan dukun itu, Pak? Fasilitas bantuan iya, dukun oleh dukun? ada Ada juga. mereka menggunakan keilmuan yang berasal dari bangsa iblis. Ternyata di tanah suci Arab ada dukun juga ya. Iya, di samping itu anak ini juga terdapat serangan penyakit dari dirinya dan orang tuanya. Oh iya. Seperti anak ini sangat membanggakan dirinya. Begitu juga dengan orang tuanya. Sangat membanggakan. Sehingga berpengaruh terhadap masuknya energi negatif, penyakit-penyakit. Itu ya. Seperti halnya ini, kalau saya bisa katakan adalah seperti penyakit ain. Betul. Akibat dari iri dengki ya. Iya. Allah. Jadi ternyata ketika orang tua selalu membanggakan diri dan lupa kepada Allah bisa mendatangkan penyakit ain ya. Iya, betul. Allah. Itu yang ini berlaku untuk siapa saja. Iya. Ya. Gitu. Sangat berbahaya. Betul. Allah Akbar. Semoga bisa menjadi ibroh bagi kita selaku orang tua ya Mbah Syah ya. Nah, tidak akan lama Mbah. Berarti secara hakikatnya beliau ini ketika sakit tidur selama 21 tahun sebenarnya sebagai cara Allah untuk menyelamatkan dia dari fitnah ya di lingkungannya, keluarganya itu ya, fitnah perebutan kekuasaan yang memang di hadis juga dijelaskan juga itu oleh Rasulullah SAW, ada terjadi perebutan kekuasaan nanti di Arab antara sama pangeran. Nah mungkin sekarang kan beliau sudah meninggal. Iya. Apakah mungkin dalam praktik ya, karena beliau meninggal dalam kondisi koma selama ini,
Terus nasibnya bagaimana beliau itu? Nasibnya sudah dikembalikan ke asalnya. Alhamdulillah. Semua 9 roh cucu sukmanya sudah Sudah lengkap. lengkap. Alhamdulillah. Terus siapa yang bisa mengambil ruh sukma yang disandra iblis itu? Ya, dahulu ada dari murid beliau yang sudah pernah berusaha Nggih. mengembalikan 9 roh tujuh sukmanya. Ya. Dan tidak lama, beberapa tahun yang lalu, beliau juga mendoakan keselamatan. Pangeran tersebut. Iya. Alhamdulillah. Jadi pada saatnya meninggal 9 roh sukmanya sudah bisa kembali lagi ya. Alhamdulillah ya. Semoga beliau termasuk orang yang husnul khotimah nggih. Nah, mungkin sedikit Mbah, setelah peristiwa ini apa yang terjadi di lingkungan keluarga besar mereka itu? Sekarang banyak sekali perubahan ajaran di sana. Banyak sekali penyimpangan ajaran Islam. Penyimpangan. Iya, kekuasaan. Mereka sudah tidak sejalan dengan ajaran Allah, na'udzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu ya. Banyak sekali penyimpangan yang dilanggar. Allah, betul ya. Banyak sekali kemaksiatan. Allah, na'udzubillah. Ya, betul. Yang terjadi di sana. Ya. Ya. Betul ya. Kami mendengar informasinya memang di sana sudah terjadi banyak sekali tempat-tempat maksiat ya. Seperti kalau di sini namanya diskotik, pantai-pantai juga sudah open terbuka ya. Memang seperti itu keadaannya salah satunya. Iya, betul sekali. Tapi tanah suci ya. Sudah terjadi di mana-mana. Ya Allah, sudah terjadi di mana-mana. Oke. Baik. Mungkin sedikit bocoran apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya ya dalam waktu dekat ini di kerajaan Arab sana itu? Ya, perebutan kekuasaan masih terus berlangsung. Menggunakan cara-cara yang halus. Yang susah diketahui. Cara-cara halus itu maksudnya dengan menggunakan bantuan iblis dan kawan-kawan itu juga maksudnya. Iya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Menurut pandangan Syekh, ya, apakah ke depan kerajaan itu akan tetap dan petik abadi atau hancur karena sudah mulai melenceng dari ajaran yang dibawa oleh masih terus berlangsung. Sampai kapan itu? Ya, saya tidak bisa memberitahu. Ya, nggak apa-apa. Makasih Mbak, Mas. Terima kasih. Mungkin adakah hikmah terakhir yang bisa disampaikan, Ibro, pelajaran bagi kita semuanya dari peristiwa itu, Mbak? Ya, kadang memang takdir yang diberikan Allah kepada manusia memang terasa pahit. Iya, betul. Tetapi di balik itu ada kasih sayangnya Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan
dosa. Itu ya. Itu saja. Iya, luar biasa pesannya Mbah. Jadi salah satu dari iman kita kan salah satunya adalah iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk itu ya. Jadi sebenarnya artinya antara takdir yang baik dan yang buruk semuanya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah pada hambanya ya. Betul Allah. sekali. Ya. Oleh karena itu kita harus beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Alhamdulillah semoga kita dimampukan untuk bisa ya mengimani iman kita, rukun iman secara paripurna atau sempurna. Terima kasih saya atas hadirannya Pak Punten sudah di sini dan mohon maaf kalau mengganggu panjenengan. Iya. Kalau begitu panjenengan boleh pamit. Terima kasih atas hadirannya. Sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholawat Muhammad. Demikian pemirsa, sahabatku semuanya, sedulur semuanya dimanapun kalian berada, sebuah hikmah ibrah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Salah satunya kadang-kadang takdir yang buruk yang diberikan oleh Allah kepada kita justru menyimpan rahasia, salah satunya adalah sebagai salah bentuk kasih sayang. Apakah itu untuk menyelamatkan kita dari fitnah, dari perbuatan dosa, yang itu juga akan menjauhkan kita dari Allah. Oleh karena itu memang kita sebagai umat Islam, sebagai yang beriman, diwajibkan untuk ya mengamalkan, meyakini rukun iman itu sendiri. Dari iman kepada Allah, pada Rasulullah, kitab, malaikat, hari akhir, dan kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Karena hakikatnya semua yang Allah berikan itu hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengimani apapun yang terjadi yang diberikan Allah itulah pasti yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pasukan Gubernur Nusantara, saya Kang Suta, boleh banyak kesalahan lahir dan batin, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita pamit ya Kang Suta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati yang berpegang pada janji.